Mungkin di sini sesi saya sesi yang mungkin lumayan penting juga Bapak Ibu karena berhubungan sama duit ya. Jadi kita harus semangat karena Bapak Ibu kan beli rumah itu kalau nggak punya duit bisa mengajukan utang ya dengan skema kredit namanya KPR fasilitas pembiayaan perolehan rumah hunian terjangkau milik Bapak Ibu. Nanti di sini Bapak Ibu bisa saya jelaskan terkait proses perbankannya seperti apa ya. Lanjut. Nah ini nama programnya adalah KPR FPPR HTM. Jadi program KPR ini program hunian terjangkau milik merupakan hunian dengan harga terjangkau yang dapat dimiliki melalui skema kredit pemilikan rumah KPR fasilitas pembiayaan perolehan rumah FPPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah ya. Masyarakat berpenghasilan rendah itu biasanya kita sebut MBR ya. Masyarakat berpenghasilan rendah itu MBR ya Bapak Ibu. Jadi ini khusus yang MBR. Nanti saya jelaskan MBR itu apa. Bapak Ibu mungkin izin kita fokus dulu sebentar di sini ya. Karena nanti di sesi terakhir itu ada kuis ataupun ada tanya jawab. Ada hadiahnya, tadi betul hadiahnya ada payung. Mungkin kalau dari Jakarta hadiahnya umroh. Bapak Ibu umroh tapi diberangkatkannya dari kita. Bapak Ibu nanti ada beberapa banyak hadiahnya yang kita siapkan. Jadi kita mohon perhatiannya biar nanti nggak miss. Karena kalau Bapak Ibu nggak perhatiin ini, nanti gaji dan TKD-nya nggak loh Bapak Ibu. Jadi kita perhatiin dulu sini ya Bapak Ibu. Nah program ini apa aja sih Mas syarat-syaratnya ataupun yang dijelaskan programnya? Yang pertama tanpa uang muka. Jadi Bapak Ibu dulu kita beli rumah ini kan sering banget sama developer diminta uang muka. Uang muka itu bisa 10 sampai 20% dari harga rumah. Kadang kita juga nggak punya tabungan, gimana caranya beli rumah? Harus pakai uang muka. Nah ini programnya dari Pemprov DKI ini sangat bagus. Ya, jadi mungkin kalau orang di luar Jakarta tahunya program KPR DP 0 ya, tahunya. Tapi selengkapnya ini namanya KPR FPPR HTM. Ya. Jadi, nah Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mungkin di sini ada PJLP, angkat-angkatnya PJLP Bapak Ibu. Nah, ya, jadi waktunya Bapak Ibu yang PJLP memanfaatkan program ini. Yang KTP DKI boleh angkat-angkat? 1, 2, 3, ada 2000 ya, luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semua. Karena ini program yang sudah dijelaskan khusus untuk warga DKI. Jujur Bapak Ibu, saya sangat iri sama Bapak Ibu yang punya KTP DKI. Kenapa? Karena saya KTP-nya Bekasi, nggak bisa beli rumah ini. Jadi ini benar-benar fasilitas terbaik untuk Bapak Ibu warga DKI Jakarta. Ya, jadi manfaatkan. Prosesnya ini untuk angsurannya Bapak Ibu kita bisa maksimal sampai 60% dari penghasilan Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu jual 10 juta itu maksimalnya kita potong 60%. Jadi 40%-nya Bapak Ibu biaya hidup ya. Jadi nggak kita potong 100%. Suku bunganya 5% Bapak Ibu betul. Bapak Ibu kalau beli rumah komersil ya itu bunganya floating. Memang dia flat cuma 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, selanjutnya floating. Bunga floating itu kurang lebih 13%. Ini 5% flat sampai lunas. Angsurannya 1,4 jutaan ya, mulai dari 1,4 jutaan. Seperti itu. Jadi ini mumpung Bapak Ibu programnya bagus. Ya, kuncinya untuk PDAP nih, belum punya rumah. Karena kan syaratnya belum punya rumah ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kayak teman saya PDAP, dia itu kontraktor. Jadi kontrak gitu. Saya bilang, ayo paksain beli rumah. Kalau nggak dipaksain beli rumah, kalau kawan beli, saya bilang, ya beruntung ini lokasi Jakarta. Kalau cuma subsidi tempat lain Bapak Ibu, yang pertama jauh. Ya tadi sebutkan sama banyak yang pakai bahasa marketingnya di timur Jakarta. Setelah saya survei di mana? Di Cikarang, di Rumah Abang, Cibitung, jauh-jauh. Bapak Ibu di Jakarta loh. Kemana-mana dekat, aksesnya juga gampang, ya. Terus juga kalau rumah subsidi lain Bapak Ibu, itu banyak yang orang yang teman saya itu banyak yang kecewa. Dibilang sama marketingnya bebas banjir, ternyata banjir sekarang. Kita nggak bisa nyalahin 100% marketingnya ya, karena marketingnya bilang bebas banjir. Ternyata benar, air bebas masuk ternyata ya Bapak Ibu ya. Jadi pengertian bebas banjir itu air bebas masuk dari mana aja ini. Jadi ini
Bagus banget ya, Bapak Ibu. Jangka waktunya sampai dengan 20 tahun, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau untuk jangka waktu Bapak Ibu bisa kita sesuaikan dengan masa kerja sampai usia pensiun. Usia pensiun itu rata-rata sampai 56 ya, atau bahkan sampai 58 ya. Jadi nanti kita hitung dari sampai maksimal usia 58 ini cukup nggak 20 tahun. Tapi kalau saya pribadi Bapak Ibu ya, saya sudah harus kasih tahu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu pinjaman terlalu lama, itu juga nanti kan misalnya capek ya bayar asuransi terlalu lama. Kalau memang Bapak Ibu cukup untuk bisa bayar untuk 15 tahun aja atau 10 tahun. Memang resikonya kalau Bapak Ibu asuran pinjaman yang terlalu sedikit atau terlalu pendek, itu biasanya kembali besar. Kalau kata cepat lunas, ya. Karena saya juga harus mengasih tahu Bapak Ibu edukasi keuangan. Kalau terlalu lama juga nanti Bapak Ibu takutnya capek. Walaupun nanti mungkin bisa dilunasi setelah 5 tahun, ya. Bebas biaya akad dan asuransi, lalu unitnya siap dihuni. Nah ini bedanya rumah subsidi yang lain sama yang di Jakarta. Kalau tempat lain Bapak Ibu itu banyak yang belum siap huni, masih tanah kosong, masih kampling. Ini sudah siap huni, Bapak Ibu tinggal bawa, ya. Nah syaratnya yang tadi saya jelaskan juga Bapak Ibu, warga DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu sumber yang punya KTP DKI belum memiliki rumah, ya. Jadi kalau yang memiliki rumah boleh ambil rumah ini ya, program KPR ini. Lalu tidak sedang menerima bantuan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menerima bantuan mungkin belum bisa ambil program ini. Memiliki NPWP dan menjadi anggota BPJS Kesehatan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu masalah berikutnya DBT untuk penghasilan tetap atau DPT minimal 1 tahun. Nah PJLP boleh mengambil rumah ini ya, karena sudah minimal 1 tahun berjalan, sudah tahun pertama itu bisa mengambil rumah ini. Pegawai negeri sipil, CPNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD, pegawai swasta juga boleh. Nanti disampaikan bahwa itu tetangganya, kerabatnya, saudaranya yang memang tidak di lingkungan DKI Jakarta itu juga boleh tetap Jakarta. TNI Polri, tenaga kontrak sama ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, saya kan juga mengedukasi ya ke teman-teman saya, kan saya banyak berdoa sama PJLP. PJLP itu teman saya ada di PJLP LH kalau salah ya. Itu gajinya 10 koma Bapak Ibu. Ya, tanggal 10 dia udah koma. Ya, saya bilang nih daripada uangnya habis sudah jelas, mendingan di rumah saya bilang. Ya, kalaupun itu bisa kita bantu dengan cara kredit lebih Bapak Ibu. Yang kedua itu berpenghasilan tidak tetap atau DPTT minimal 2 tahun ini untuk yang pengusaha mikro. Mungkin yang warung-warung gelongan ya, terus apa namanya profesional, dokter, bidan, akuntan, notaris, dan tenaga lepas. Ini juga bisa. Ya, jadi mungkin yang menjadi online pun juga bisa. Yang penting penghasilannya terverifikasi lewat bank. Ya. Jadi ini tidak hanya untuk yang lingkup apa namanya dinas juga ya, ataupun PNS ataupun CPNS. Semua kalangan bisa. Nanti disampaikan ke tetangganya, saudaranya, kerabatnya, boleh. Ini program sangat bagus banget. Ini untuk calon direktur penghasilan tetap, rinciannya seperti biasa. Bapak Ibu mungkin yang sering berhubungan sama bank yang sudah pasti tahu syaratnya itu yang pertama KTP ya, KTP, surat keterangan domisili dari kelurahan. Kalau KTP-nya tidak sesuai dengan tinggal sekarang, itu pakai domisili nanti dari kelurahan. Lalu ada kartu keluarga, terus pas foto, surat nikah, kalau memang menikah, dan kalau sudah cerai nanti dilakukan akte cerainya, surat keterangan belum memiliki rumah. Nah ini juga penting Bapak Ibu karena untuk verifikasi. Lalu surat keputusan atau SK pengangkatan pegawai tetap ataupun surat SK terakhir. Ada surat keterangan bekerja dari instansi, mungkin dari PJLP ini beberapa yang sering mengajukan itu pasti dimintakan surat keterangan dari instansinya ya, ataupun rekomendasi dari atasannya, seperti itu. Surat keterangan bekerja, lalu ada slip gaji, itu juga bisa nanti dimintakan mungkin ke bendaharanya masing-masing, ke TNI-nya, minta apa namanya surat keterangan penghasilan. Dan rekening orang, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kalau yang gaji di Bank Jakarta kita langsung print aja, jadi nggak usah menyiapkan rekening orang. Lalu ada fotokopi KTP,
Nah ini yang calon debitur penghasilan tidak tetap. Ya seperti ini tadi ojek online ya Bapak Ibu ataupun pengusaha-pengusaha UMKM. Apa aja sih syaratnya sama? Dasarnya itu fotokopi KTP, surat keterangan domisili dari kelurahan, fotokopi kartu keluarga. Ini data-data yang primer namanya kalau di bank. Lalu ada pas foto pemohon suami istri, surat keterangan dulu pemilik rumah, ini wajib, surat keterangan domisili yang khusus yang UMKM ya. Biasanya ada tuh surat izin usaha ataupun domisili usaha. Lalu ada izin praktek kalau untuk yang profesi sebagai profesional tadi ada bidan, notaris, dokter seperti itu. Lalu ada surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani, ini juga perlu ya. Nanti dilakukan juga ketimbangannya, lalu fotokopi NPWP pribadi, fotokopi tabungan, sama kartu BPJS kesehatan juga. Ya. Ini secara garis besarnya. Nah, untuk yang terkait biaya checking juga itu nanti kalau yang biaya checkingnya ada beberapa pinjaman yang mungkin macam ya di luar itu yang maksimal 1 juta masih bisa kita bantu. Ya tunggakannya misalkan beberapa kasus banyak yang pengajuan ke bank itu rata-rata ada yang kayak pay letter, dia lupa bayar mungkin cuma beli pulsa, beli apa belanja nilainya cuma 20.000, 15.000, nah itu bisa kita bantu. Ya, Bapak. Jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu ajukan dulu aja. Lanjut. Nah untuk prosesnya Bapak Ibu nanti kan ada penjelasan dari PDP ya terkait aplikasinya. Bapak Ibu nanti login dulu ke aplikasinya, verifikasi data. Setelah dari aplikasinya Bapak Ibu lolos, lanjut ke pemberkasannya di Bank Jakarta. Nah kalau untuk pemberkasan Bapak Ibu tadi kan lumayan banyak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah lolos dari verifikasi PDP, Bapak Ibu cukup kirimkan KTP-nya dulu aja. Kita untuk tarik namanya slip OJK ataupun biaya checking. Kalau misalnya Bapak Ibu lolos secara biaya checking, Bapak Ibu tinggal lanjut pemberkasan yang lain. Jadi jangan sampai berkas sudah lengkap ternyata mohon maaf nggak lolos gitu dari segi biaya checkingnya. Ya, nanti kita bantu. Lanjut. Baik Bapak Ibu itu sebagian besar ataupun gambaran besar materi yang bisa disampaikan dari Bank Jakarta. Dan mungkin izin Bapak Ibu ini Bu Dewi izin Pak Zulkifli pesan dari direktur kami, direktur Bank Jakarta. Bank Jakarta sedang ada program penggantian kartu ATM yang lama menjadi kartu ATM Visa. Ya, jadi nanti ATM yang lama itu akan dinonaktifkan, ya, dengan diganti dengan yang Visa. Mungkin saat ini Bapak Ibu kalau ganti kartu Visa, apa jalan dua-duanya kartunya ya. Nah kartu Visa itu banyak kelebihannya, Bapak Ibu bisa keluar negeri, ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu kalau untuk keluar negeri, ya. Mungkin Bapak kan tadi Pak Aceh, jadi gampang kalau keluar negeri. Nanti ada kunci di depan atau di belakang tim kita, tinggal isi formulir, langsung jadi, langsung bikin print di mesin edisinya, ya. Jadi gampang. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, nggak mengganggu jam kerjanya Bapak Ibu, nggak mengganggu nggak harus ke bank. Mumpung kita ada di sini, Bapak Ibu langsung cuma KTP sama ATM lama, langsung gesek ganti PIN baru. Nah, untuk biaya penggantiannya 30.000, ya. Nanti mungkin bisa di debit dari rekeningnya atau bisa cash, ya. Kalau sama Mas debit aja dari rekening saya boleh, ya. Nanti nggak daftar ke tim saya yang ada di belakang, seperti itu. Ya mungkin itu. Di samping ya? Ini ya, di depan Bapak Ibu ya. Ini saya jujur Bapak Ibu baru pertama kali ke mana nih terminal, ternyata terminal apa nih Pak Rawang ini bagus ya, rapi, bersih. Tangan dong buat saya disuruh kalau langsung. Karena kan mungkin Bapak Ibu selama ini anggapan saya nih, ini mah saya pribadi kalau lihat terminal tuh umum ya Bapak Ibu ya, acak-acakan tapi luar biasa. Rawang bangun rapi, banyak mobil juga, keren. Terima kasih Pak. Baik itu aja mungkin sedikit Bapak Ibu. Saya tidak punya nomor HP. Kalau mungkin Bapak Ibu yang mau catat nomor HP saya boleh, nanti bisa konsultasi dengan saya. Kalau yang mau catat boleh di 08 12. Boleh kalau yang mau catat mau nanya-nanya dulu juga boleh. 08 12 81 83 84 79. Saya ulang ya. 08 12 81 83 84 79. Saya dengan Aris, manajer bisnis kredit consumer. 08 12 81 83 84 79. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin izin saya pakai pantun lagi Bapak Ibu ya.
Cakepnya lagi Bapak Ibu. Anak panda matanya sipit. Gigi anjir, nyeri di mata. Ayo siapa yang mau kredit? Isi formulir di Bank Jakarta. Satu lagi Bapak Ibu. Kesawangan beli kedondong sama jambu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif.